kemarin kita sampai pop-up di Seoul dan di Amsterdam, sebenarnya itu sama dengan situasi yang kenapa kita buka cabang terus di Jabodetabek dan juga di Pulau Jawa paling tidak sampai saat ini. Makanya aku pun juga harus belajar berkenalan dengan tetangga di Seoul, tetangga di Amsterdam. Kami sebagai brand Indonesia harus membentuk standar seperti apa yang kira-kira akan menjawab potensi tetangga tuku yang ada di Seoul dan Amsterdam nanti. Secara pendekatan akhirnya ada perbedaan sedikit. Contoh kalau di Amsterdam kemarin, mereka senang untuk kami menjadi Indonesia yang lebih otentik gitu. Namun kalau kami di Seoul, kami diharapkan untuk punya tetap produk-produk Indonesia tapi dengan sentuhan yang lebih modern. Nah itu semua yang membuat kami juga dua kota dan dua negara saja sudah membentuk tuku akan berbeda secara pelayanan dan juga produknya kan. Nah disitulah kami harus mencari benang merah bagaimana kami menjadi brand Indonesia pada saat ada di internasional nanti. Makanya kami pun kemarin juga terus melakukan pop-up juga, misalnya kemarin di Bandung, di Jogja, karena setiap benang merah itu pasti ada bagaimana kami melakukan adaptasi bertetangga baik, dan akhirnya dari bentuk toko, dari bentuk produk, dari bentuk tim yang melakukan pelayanan di sini, kami set sedemikian rupa untuk ada sentuhan sedikit yang membuat itu melokalize di mana kami buka nantinya gitu. Melibatkan atau mereka yang terlibat atau aku yang terlibat, tapi pada intinya hal yang mendasar bagaimana aku bisa membuat hal tersebut menjadi kita saling melibatkan diri adalah saya butuh teman-teman yang saya bisa trust dan juga teman-teman yang kira-kira punya hati dan saya merasa bahwa mereka care sama brand ini. Karena kalau dari segi profesional aku rasa banyak sekali pilihan teman-teman profesional bisa masuk manajemen di luar sana. Namun karena secara mimpi saat itu juga tidak terlalu spesifik, cara kerja yang juga masih mencari bentuk, perusahaan yang masih sangat awal sekali, tapi aku mendapatkan privilege untuk bisa bekerja sama dengan tetangga tuku saat itu untuk bergabung ke manajemen. Buat aku itu menjadi sebuah jalan yang diberikan Tuhan buat kami bahwa ada orang-orang yang penuh punya hati, tapi paling tidak pasti punya skill yang bisa mencukupi perusahaan kecilku di saat itu. Terutama buat teman-teman tuli, waktu itu aku dapat kesempatan untuk bisa berkontribusi, berkolaborasi dengan beberapa kegiatan mereka. Dan akhirnya aku juga berkenalan sama teman-teman tuli dan buat aku itu seru banget sama mereka. Aku senang banget ketemu energi mereka. Justru aku pada saat dulu ngobrol adalah yang aku bayangkan bagaimana mereka teman-teman tuli bisa memberikan energi baik. Contoh yang paling mendasar adalah mereka di saat melakukan komunikasi bahasa isyarat itu energinya sangat tinggi dan mimik wajahnya tuh sangat bermain gitu kan. Jadi aku rasa itu juga part di mana kami saling melibatkan diri dan kami saling belajar satu sama lain. Salah satu barista yang punya kesempatan buat naik ke holding atau ke kantor Maka. Dan di kantor Maka pun aku yang basically tidak punya basic hukum sama sekali, tapi aku terus diasah kemampuannya untuk bisa mengembangkan skill aku dan akhirnya sekarang aku ada di posisi sekarang.
Jadi mungkin faktor utamanya itu, tapi lain hal lebih kepada kehangatan yang terjadi di tuku sendiri. Jadi keluarga itu di-treat sebagai aset utama lah yang harus dijaga. Jadi bukan cuma sekedar produknya tuku aja yang harus bagus, tapi juga kepada karyawannya. Jadi hubungan bertetangga yang baik itu sangat kurasakan di sini. Jadi mungkin kehangatan itu, kenyamanan, atau mungkin faktor untuk aku bisa berkembang lebih jauh, itu yang bikin aku sampai sekarang stay di sini. Aku kenal Kopi Tuku itu sejak kios yang pertama di Cipete itu 2015 kalau nggak salah. Aku jadi inget masa-masa di awal nemenin Tio dan tim dan teman-teman barista untuk ngeracik kopi di awal-awal. Nyobain beberapa formula waktu itu ya. Jadi dari mulai kopi yang kecil tuh piccolo untuk menentukan rasanya udah pas belum nih Mbak Yeyen. Pagi, hampir tiap pagi saya ke sini. Dari zaman anakku belum ada sampai sekarang udah umur 6 tahun. Yang paling sering dia pesen adalah apa aja? Donat. Sampai sekarang saya masih tetap setia pesan hot latte di Tuku. Kalau dibilang suka sama kopi, gue suka banget sih sama kopi. Karena kebetulan background gue tuh barista gitu. Jadi awalnya itu tahun 2015, gue sering lewat aja di Cipete. Akhirnya cobalah mampir, ternyata coffee shop baru. Dulu masih owner ya yang bikin kopi. Jumlah pasien positif COVID-19 di Indonesia terus meningkat. Kembali aku pengen di sini bercerita bahwa aku bersyukur berada di industri kopi karena kami saat itu pernah di awal-awal mungkin bulan Maret kita melakukan Zoom meeting dengan beberapa pelaku industri kopi di Indonesia, cuma Jakarta memang lebih banyak pada saat itu. Kami mencoba membentuk kira-kira gerakan yang harus dilakukan lebih masif lagi dan akhirnya hashtag ngopi di rumah itu menjadi hal yang kita sepakati bersama. Dan aku merasa di saat kita harus social distancing saat itu, kami melihat bagaimana orang bisa beli kopi Tuku tetap rutin namun tidak perlu datang lebih sering. Dan harapannya dengan kopi 1 literan tersebut membuat mereka bisa dalam 3 hari bisa datang, tapi habis itu 3 hari kemudian lagi baru datang lagi. Itu semua prosesnya berjalan lebih cepat karena memang kami di toko kopi Tuku sudah punya konsep tukucur sebelum pandemi, sehingga kami hanya langsung mengadopsi bagaimana proses tukucur tersebut dan akhirnya dijual dalam bentuk 1 liter. Dan alhamdulillah kami terbantu sekali sama tetangga Tuku. Jadi bukan masalah toko kopi Tuku juga menjual 1 liter, tapi juga bagaimana loyalitas dari tetangga Tuku semua yang membuat kami semua bisa bertahan di pandemi dan akhirnya kami bisa bertumbuh dengan baik juga di pandemi kemarin.